Siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin, harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. Oke, 2 syarat. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel ini. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Sekarang lagi ada yang rame-rame mengenai nasab Habib ya di sosial media. Sampai timbul juga perbincangan di sosial media adanya tes DNA para habaib di Indonesia untuk melihat apakah benar keturunan Nabi Muhammad SAW ataukah bukan. Mengenai hal ini banyak yang kirim link di kolom komentar, mungkin juga ada beberapa yang DM Instagram. Saya jarang buka Instagram soalnya ya, tapi biasanya kalau ada yang rame-rame itu ngirim link di Instagram, teman-teman. Terima kasih yang sudah kasih info-info semuanya ya. Coba kita simak nih videonya Habib Bahar yang menanggapi tantangan tes DNA. Di sini Habib Bahar memberikan 2 syarat katanya kalau mau tes DNA untuk membuktikan nasab habaibnya. Coba kita simak dulu videonya ya. Inginkan yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham, jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu, nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa yang mengaku Habib di Indonesia itu palsu. Nggak ada, menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab nasab. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin, harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Alhamdulillah ngadukung Kiai Haji Imaduddin lamun tes DNA. Setuju, memang harus tes DNA biar tidak ragu. Assalamualaikum. Nah, ini tanggapan Habib tes Bahar. DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. Oke, 2 syarat. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo, biayanya ada yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi persyaratan dari Habib Bahar ya. Yang pertama itu pembongkaran makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Tidak akan ini terjadi, teman-teman ya. Sebenarnya masalah nasab atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada lah, teman-teman. Dan sebagai Muslim kita wajib mempercayai adanya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia sendiri masalah nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinaungi oleh Robito Alawi, lembaga yang memverifikasi kebenaran seseorang beneran Habib atau bukan. Jadi kalau ada yang palsu kelihatan, teman-teman, di Robitoh itu secara catatan nasab, teman-teman ya. Tapi kalau masalah tes DNA entah di Robitoh ada atau tidak ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada beberapa kiai dan beberapa masyarakat gitu ya meragukan nasab para habaib tertentu atau oknum-oknum habaib. Dugaan saya, kalau saya lihat ya persoalan ini, mungkin para kiai-kiai itu melihat, teman-teman, ada oknum-oknum yang
membawa nasab habaib tapi akhlaknya dan ajaran-ajaran yang disampaikan ke publik tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahayanya di Indonesia itu teman-teman, banyak orang awam yang berpikir jikalau ada orang yang menyandang ataupun memiliki nasab habaib berarti apapun yang diajarkan itu sudah pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal ya belum tentu juga. Kalau kita lihat Kribo itu kan ngawur-ngawur statementnya. Dia bilang bahwa Asmaul Husna itu sama seperti trinitasnya umat Kristiani, kan ngawur itu. Banyak lagi dia katakan juga bahwa bangsa Arab itu bukan bangsa berbudaya. Ya Allah, padahal Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Kok bisa dia berstatement merendahkan bangsa Arab? Mungkin ada oknum yang lebih parah lagi daripada Kribo. Hal-hal yang semacam inilah yang mencoreng nama baik habaib, hingga sampai akhirnya timbul di pikiran masyarakat, kalau gitu ya tes DNA aja untuk membuktikan beneran nggak bawa darahnya Rasulullah. Karena nggak mungkin rasanya orang yang membawa darahnya Rasulullah melakukan hal-hal seperti itu. Logika umum yang berkembang di masyarakat, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sama halnya orang yang berketurunan dengan fulan, maka tidak jauh perilakunya dengan si fulan. Walaupun sebenarnya konsep semacam itu ya nggak bisa diambil ketentuan kebenaran juga teman-teman ya, karena ada banyak juga orang-orang yang bapaknya kiai ternyata anaknya nggak jadi kiai. Kalau saya menanamkan pada diri saya, dari manapun kebaikan itu akan saya ambil, mau dari habaib, mau dari ulama, mau dari ustadz, dari dai, dari manapun itu, dari tukang becak sekalipun kalau ngomong kebaikan ya saya ambil kebaikan itu. Tapi dari manapun keburukan itu ya tentu saya akan menolak. Dan kita sebagai muslim itu memuliakan para habaib karena juga memang itu perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita juga harus fanatik buta. Jadi kalau ada oknum habaib yang benar-benar habaib nih ya, terus perilakunya, akhlaknya tidak seperti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap kita muliakan nasabnya sebagai orang yang membawa darah Rasulullah, akan tetapi penyimpangannya jangan diikuti. Jangan jadi mental pengikut, apa aja diikutin, diajarin apa aja diterima, nggak tahu itu sesuai dengan syariat atau enggak. Orang-orang yang terlepas dari kefanatikan buta adalah orang-orang yang mau berpikir. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga lonceng yang ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.